Mau treatment di klinik kecantikan tapi masih bingung apa itu mesin IPL? Oke, langsung aja kita bahas di video kali ini. Tonton sampai habis ya. Mau Jadi, mesin IPL atau kepanjangannya adalah Intense Pulse Light itu adalah suatu teknologi yang menembakkan cahaya kuat ke kulit dalam bentuk kilatan-kilatan cepat atau pulse. Jadi, kilatannya ini nanti akan diserap oleh, contohnya kalau di rambut itu ada namanya melanin di rambut. Kalau di kulit itu pigmen di kulit. Kemudian nanti cahayanya itu yang diserap diubah menjadi panas. Kemudian panasnya itulah yang akan nanti memberikan efek treatment yang kalian inginkan. Contoh kalau di wajah berarti kan efeknya mencerahkan, karena nanti targetnya itu adalah selain kulit dia akan ke pembuluh darah. Kemudian bisa juga kalau di rambut dia targetnya adalah akar rambut, dia akan merontokkan rambut. Mesin ini akan mengakibatkan pertama bisa silau dan pusing, kedua bisa iritasi dan ketidaknyamanan pada mata, yang ketiga itu bisa gangguan penglihatan sementara. Nah, kalau udah dalam jangka waktu panjang itu akan merusak retina mata gitu. Jadi kalau kalian treatment klinik kecantikan itu wajib banget pakai namanya ada, itu dia kacamata khusus IPL. Namanya IPL Safety Goggles. Pastinya akan diberikan oleh klinik kecantikan kalian masing-masing pada saat nanti treatment. Jadi itu wajib dipakai ya, jangan sampai enggak, karena bisa merusak retina, efeknya bisa jangka waktu panjang. Nah, kalau IPL untuk menghilangkan rambut atau bulu, cara kerjanya itu adalah, jadi rambut mengandung melanin atau pigmen berwarna gelap. Jadi saat IPL ditembakkan ke kulit, melanin di batang dan akar rambut akan menyerap energi cahaya. Nah, kulit di sekitarnya itu relatif lebih sedikit menyerap. Energi cahaya yang diserap tadi langsung berubah jadi energi panas. Nah, jadi suhu di folikel rambut itu bisa naik hingga kurang lebih 60-70 derajat Celcius. Dan panas ini akan merusak akar rambut, juga sumber nutrisi rambut. Maka proses untuk mematikan akar rambutnya itu tidak bisa instan gitu. Jadi butuh waktu berbulan-bulan atau juga bertahun-tahun, tergantung reaksi dari respon akar rambut itu sendiri. Nah, jadi efeknya apa ke rambut? Nanti rambut itu akan rontok dalam beberapa hari atau bisa juga beberapa minggu, karena setiap pasien itu berbeda prosesnya. Kemudian folikel rambut itu akan masuk ke fase istirahat yang lebih lama setelah melakukan treatment. Nah, jadi pertumbuhan rambut berikutnya itu akan menjadi lebih tipis, lebih lambat, atau bisa berhenti sementara. Jadi kenapa sih biasanya treatment IPL tuh nggak instan? Kenapa harus beberapa sesi gitu kan? Jadi IPL ini hanya efektif saat rambut berada di fase anagen atau fase tumbuh aktif. Jadi tidak semua rambut ada di fase ini secara bersamaan. Jadi perlu kurang lebih 6-10 sesi untuk menangkap semua siklus rambut. Faktor apa sih yang mempengaruhi hasil dari lamanya atau cepatnya treatment hair removal tersebut? Pertama itu dari kontras warna kulit dan rambut. Jadi kalau misalkan bulunya semakin tebal, itu biasanya lebih panas efek mesinnya dan lebih cepat hilangnya. Kalau bulunya udah semakin tipis itu biasanya agak lebih lama, karena kan target si mesin IPL tadi adalah melanin. Nah, melanin ini kan biasanya kalau di rambut itu kan berwarna hitam. Kalau kita udah sering treatment, biasanya kan warnanya jadi lebih pirang tuh, atau udah menyerupai warna kulit kita. Jadi kayak baby hair gitu ya, kecil-kecil. Nah, jadi itu akan butuh maintenance sebulan sekali untuk melakukan treatmentnya. Kemudian juga dipengaruhi dari ketebalan rambut, kemudian dipengaruhi juga dengan energi atau fluence yang digunakan, dan frekuensi treatment. Nah, tadi yang seperti aku bilang, jadi kalau misalkan
treatment cuma sekali, terus habis itu baru treatment lagi di 3 bulan kemudian. Nah, itu fase-fase anagen rambut yang seharusnya dia udah cepat akan mati akar rambutnya, tapi karena jaraknya terlalu lama, fase rambut itu bisa menjadi kembali ke dalam keadaan normal gitu. Jadi kenapa harus rutin? Supaya fase rambut yang tadi seharusnya dia udah mulai mau mati nih akar rambutnya, itu akan berlanjut gitu. Jadi nanti lama-lama dia akan mati akar rambutnya. Kemudian aku akan rekomendasikan kalian treatment hair removal yang ada di klinik kecantikan. Ini dia. Nah, tadi kan kita udah bahas ya tentang mesin IPL yang bekerja pada proses hair removal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang treatment IPL untuk wajah. Oke, jadi target di kulit wajah sendiri itu ada beberapa. Jadi bukan rambut lagi ya. Kalau rambut itu kan dia lebih ke buat hair removal. Nah, kalau di wajah kita targetnya itu adalah pigmen kulit. Contohnya apa aja? Pertama ada melanin. Melanin itu adalah pigmen gelap. Biasanya untuk klien-klien yang ada keluhan flek hitam, bekas jerawat, warna kulit tidak merata. Nah, ada juga target kedua yaitu hemoglobin atau di pembuluh darah. Nah, biasanya untuk target ini adalah klien-klien dengan keluhan kemerahan, jerawat meradang, atau juga rosacea ringan. Ada juga targetnya di air dan jaringan kulit atau dermis. Itu biasanya tujuannya untuk stimulasi kolagen agar lebih kulit wajah terasa lebih lembab. Jadi, prosesnya itu adalah ketika dilakukan treatment, kan cahaya ditembakkan ya ke pigmen gelap tadi. Nah, pigmen gelap tadi itu menjadi panas dan dipecah. Kemudian nanti berubah menjadi kemudian targetnya itu adalah pembuluh darah kecil yang ditutup secara ringan, dan nanti lapisan dermisnya itu akan terstimulasi untuk produksi kolagen. Nah, biasanya respon kulit setelah treatment itu ada beberapa. Pertama, kalau misalkan tujuannya untuk brightening dan flek, biasanya fleknya akan sedikit menggelap terlebih dahulu. Kemudian lama-lama dia akan mengelupas atau memudar dalam beberapa hari. Kemudian kalau misalkan tujuannya untuk jerawat atau menghilangkan kemerahan, biasanya nanti awalnya tuh akan stepnya itu peradangan akan berkurang. Kemudian kulit jadi lebih calm, atau beberapa klien mungkin ada yang awalnya jadi terasa lebih merah karena kan efek kilatan cahaya tadi. Jadi itu suatu hal yang normal. Kemudian kalau untuk anti aging, biasanya kolagen meningkat bertahap. Nah, nanti hasilnya itu kulit terasa lebih halus dan lebih kenyal. Kenapa sih hasilnya bertahap? Jadi, IPL itu tidak bisa mengelupaskan kulit atau pigmen terluar dari kulit secara agresif, tapi dia bekerja dalam dermis. Biasanya itu butuh 3-6 kali sesi untuk hasil yang optimal. Jadi hasilnya pelan tapi lebih natural. Begitu juga dengan hair removal. Jadi dia nggak akan instan, nggak ada tuh yang namanya IPL cuma 1 kali langsung hilang. Itu nggak ada. Jadi dia butuh beberapa sesi, karena kalau untuk di hair removal sendiri dia tadi ada di masalah tahapan pada fase rambutnya sendiri gitu. Jadi kalian nggak boleh putus di tengah ya, minimal sampai bulu rambutnya itu udah mulai tipis sampai tidak terlihat. Nah, karena kita udah bahas IPL, nanggung nggak sih kalau kita nggak bahas tentang laser? Karena laser ini juga orang kadang suka salah mengartikan, karena dia beda-beda dikit gitu dengan IPL. Oke, langsung aja kita bahas apa perbedaan IPL dan laser. Pertama, dari jenis cahayanya sendiri. Jadi IPL itu adalah banyaknya panjang gelombang, atau biasanya kan karena dia alatnya tuh adalah mungkin kita ilustrasikan bisa seperti permukaan pada setrikaan. Jadi dia bentuknya kotak. Nah, karena dia targetnya itu banyak area, bukan seperti laser. Kalau laser itu hanya satu panjang gelombang spesifik. Jadi dari segi fokus ke target, kalau misalkan laser itu dia targetnya lebih fokus. Contohnya seperti laser mainan. Jadi kan dia lebih fokus ke satu target. Jadi makanya kalau misalkan ada treatment laser itu pengerjaannya lebih lama, karena dokter melakukannya itu adalah per target. Nah, targetnya sendiri itu kan sangat kecil ya. Contohnya misalkan ingin mematikan akar pada rambut. Jadi dokter itu harus menembakkan
lasernya pada akar-akar rambut yang dituju atau yang ditargetkan. Kalau IPL dia targetnya lebih menyebar karena tadi permukaannya tuh pipih gitu. Jadi kayak ilustrasinya tuh kayak setrikaan. Yang kedua, ketepatan target. Kalau laser itu dia langsung nembak ke melanin di akar rambut. Jadi presisinya lebih tinggi. Kalau IPL karena dia tadi aku bilang pipih permukaannya, jadi dia pasti akan mengenai area sekitar juga. Jadi kurang spesifik, makanya pengerjaan IPL tuh biasanya lebih luas gitu areanya dibanding dengan laser. Tapi kalau dari segi efektivitas atau hasil, laser itu hasilnya lebih cepat kelihatan, rambut lebih lama tumbuh lagi. Kemudian cocok untuk rambut yang tebal dan gelap dan susah. Ibaratnya kalau misalnya kamu punya pertumbuhan bulu di badan lebih cepat, biasanya itu laser yang lebih efektif dibandingkan IPL. Kemudian kalau IPL sendiri, hasil dan efektivitasnya itu dia lebih pelan-pelan atau lebih bertahap hasilnya. Terus juga dia dibutuhkan lebih banyak sesi. Kemudian biasanya IPL tuh juga lebih bagus untuk kalian yang sudah maintenance. Yang keempat, perbedaan dari rasa saat treatmentnya. Nah biasanya laser itu cenderung lebih panas atau lebih terasa. Karena tadi itu dia, gelombang cahayanya lebih kuatan laser dibandingkan IPL. Dan dia rasanya tuh seperti dijepret karet gitu atau digigit semut api gitu. Jadi terasanya lebih panas dibandingkan IPL. Nah kalau IPL itu lebih cenderung ringan dan nyaman. Terus yang kelima, dari fungsi penggunaan. Kalau laser biasanya fokus utamanya hair removal. Nah makanya kenapa biasanya banyak pasien-pasien yang lebih senang untuk hair removal itu menggunakan ada tambahan lasernya, karena hasilnya 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan satu alat IPL saja. Kalau IPL biasanya dia penggunaannya lebih meluas. Dia bisa buat hair removal, bisa buat brightening, bisa buat peremajaan kulit atau anti-aging, bisa juga buat jerawat atau bekas kemerahan. Nah, kalau dari harga pasti udah jelas lebih tahu lah ya. Karena laser lebih fokus, lebih tertarget per helai atau per pori-pori. Jadi yang pasti kalau untuk treatment laser pasti lebih mahal. Nah, biasanya laser itu hanya disediakan di klinik-klinik profesional. Jadi nggak semua masyarakat bisa mempunyai alat laser. Tapi kalau IPL karena dia penggunaannya lebih mudah, terus udah gitu lebih terjangkau juga. Jadi biasanya banyak masyarakat yang mempunyai mesin IPL sekarang, apalagi udah canggih nih, udah ada mesin IPL yang portable seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dari segi efektivitas pasti lebih canggihan yang disediakan oleh klinik kecantikan. Nah, jadi kalau kamu mau lebih cepat hasilnya, pilihnya laser aja. Kalau kamu mau yang lebih santai atau lebih ingin maintenance saja, bisa pilih mesin IPL ya. Oke guys, jadi sekian dulu penjelasan tentang IPL dan laser. Gimana menurut kalian? Lebih mendingan IPL atau mendingan laser? Kalian boleh bantu aku tulis di kolom komen. Aku nextnya akan bikin video apa lagi. Boleh seputar tentang dunia kecantikan. Nanti kita akan sharing-sharing dan bahas lagi ya. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. See you guys di video selanjutnya. Bye-bye.